Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat sore semuanya. Bagaimana puasanya? Apakah masih semangat? Tentunya masih semangat dong. Perkenalkan, nama saya Rodia dengan NIM T2019-8079 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi atau respirasi cahaya adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim yang terlibat dalam proses fotorespirasi itu sama dengan enzim yang berperan dalam reaksi gelap, yaitu rubisco. Apa itu rubisco? Yaitu gabungan dari kata rebulasa, yang kedua fosfat, dan yang ketiga karboksilase dan oksigenase. Fotorespirasi berlangsung bersama-sama dengan kegiatan respirasi normal, yaitu glikolisis, SAT, dan rantai respirasi. Respirasi normal mempunyai laju yang sama baik dalam cahaya maupun gelap, dan kadang-kadang dinyatakan secara kolektif sebagai respirasi gelap. Tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu jenis tanaman yang produktivitas tinggi atau C4, yang mana contohnya itu seperti tebu, jagung. Dan tumbuhan ini lebih tahan pada yang kekurangan air. Dan yang kedua adalah tanaman produktivitas rendah. Contohnya itu seperti padi, yang mana pada tumbuhan ini lebih membutuhkan air atau tidak tahan pada yang kekurangan air. Dan yang ketiga itu tumbuhan CAM. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang fotorespirasi tumbuhan C4. Tumbuhan C4 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribolosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. RUDP ini terdapat atau ditemukan pada siklus Kelvin. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA, asam trifosfoglycerat. Tetapi apabila bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA atau trifosfat gliserat. Ini merupakan gambar atau siklus yang mana terjadinya proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Dari tadi itu sudah dijelaskan bahwa apabila RUDP bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan molekul 3-PGA atau asam trifosfoglycerida.
Tetapi apabila bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase, itu cuma menghasilkan 1 molekul 3 PGA dan 1 molekul asam 2 fosfoglycolat. Untuk selanjutnya, asam 2 fosfogliserat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Nah, asam glikolat kemudian ini masuk ke perioksisom yang terdapat di mesofil daun. Pada perioksisom ini terdapat 2 enzim. Yang pertama yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Selanjutnya, setelah terjadi pembentukan glisin ini di mitokondria, dan kombinasi 2 molekul glisin ini akan membentuk 1 molekul serin dan CO2 yang akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Dan yang mempengaruhi terbentuknya asam glikolat adalah konsentrasi CO2 dan O2 di atmosfer. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm atau normal. Tetapi apabila meningkat sampai 100 ppm itu mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 itu berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat ini akan disintesis dengan cepat dan akan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak. Jika tumbuhan di C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan yang normal, yaitu normalnya itu sekitar 21%. Selanjutnya, saya akan membahas fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah dalam laju fotorespirasinya. Dan untuk dapat mengerti, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfonal privat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam asparat. Asam malat atau asam asparat diangkut ke mesofil, kemudian masuk ke sel seludang pembuluh, selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya menjadi lintasan pentosa fosfat reduktif. Ini merupakan siklus dari fotorespirasi pada tumbuhan C4. Dalam pola pergerakan CO2, yaitu dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 itu berlawanan dari atmosfer ke mesofil, kemudian ke kloroplas seludang pembuluh. Seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfonal privat atau PIP. Karboksilase pada daur asam dekarboksilat yang berperan menyemat CO2.
Perbedaan antara enzim PIP karboksilasi pada C4 dengan RUDP karboksilasi C3 adalah yaitu kemampuannya menyemat CO2. PIP karboksilasi mempunyai kemampuan yang lebih besar menyemat CO2 dibanding dengan RUDP karboksilase. Sehingga pada tumbuhan C4 laju fotosintesisnya bersih lebih tinggi daripada C3. Terutama apabila konsentrasi C2-nya itu sangat rendah. Namun pada proses fotorespirasi itu lebih cepat tumbuhan C3. Perbedaan fotorespirasi tanaman C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 itu reaksi fotorespirasi C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada C3 itu terdapat RUDP yang fungsinya itu untuk mengikat CO2 dan CO2 untuk melakukan fotorespirasi. Untuk tumbuhan C4, fotorespirasinya itu sangat rendah. Kenapa? Karena pada tumbuhan C4 itu memiliki enzim pengikat C2 yaitu PIP karboksilase yang tidak dimiliki oleh tumbuhan C3. Sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 karena PIP karboksilase hanya mengikat CO2. PIP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 itu mengakibatkan tanaman C4 lebih produktif dibanding dengan tanaman C3. Untuk tumbuhan CAM, tingkat terjadinya fotorespirasi sama dengan C4. Namun, kemungkinan peningkatan molekul CO2 terjadi pada malam hari, bukan siang hari. Dan apa kegunaan dari hasil fotorespirasi? Kegunaannya yaitu banyak sekali diperdebatkan oleh beberapa ahli karena banyak yang menganggap fotorespirasi ini hanya membuang-buang energi saja. Tetapi dengan seiring berkembangnya zaman atau karena terjadinya evolusi, maka banyak ahli yang mengatakan bahwa fotorespirasi itu memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu fotorespirasi itu menyediakan CO2 dan NH3 dan ini digunakan pada proses fotosintesis. Namun ada juga yang mengatakan bahwa fotorespirasi itu tidak memiliki fungsi fisiologis. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.